Halo teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang gimana sih caranya pilih sepatu running seriesnya Ortus 8 sesuai dengan kebutuhan kita. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. 2022 ini, Ortus 8 bener-bener all out di running seriesnya. Running seriesnya ini bener-bener banyak banget yang keluar, dan serinya ini menurut saya cukup lengkap dan luar biasa. Kualitasnya nggak bisa dipandang sebelah mata, bener-bener kualitas kelas dunia sih kalau menurut saya, apalagi kalau dibandingin dengan harga sepatu di luar sana. Jadi, mana nih sepatu yang cocok buat kita? Dari sekian banyak sepatu, nggak mungkin kita langsung sekaligus beli semuanya ya. Kecuali kalau punya duit ya silakan. Cuman kalau teman-teman yang kaum mending-mending, nah ini mending sepatu yang mana yang dipilih untuk teman-teman sekalian? Tentu saja semuanya itu sesuai dengan kebutuhan, nggak bisa kita asal atau bahkan cuman berdasarkan desain dan warnanya aja. Ini saya tidak merekomendasikan ya. Karena cara milihnya langsung aja lihat bagan yang berikut ini. Jadi langsung aja, ini adalah bagan yang udah saya buat sebelumnya biar lebih mudah dimengerti bagi teman-teman untuk memilih sepatu Ortus 8 yang mana sih sebenarnya yang kita butuhkan. Jadi kalau teman-teman pertama kali ya nih sepatu Ortus 8, sebenarnya kalian itu butuh sepatu yang seperti apa sih? Jadi kalau ke kiri atas kita ada, kalau teman-teman itu pemula atau lari untuk pertama kali. Jadi teman-teman bagi yang baru mulai atau yang pengen ikutan lari, ya pokoknya yang masih dikatakan pemula lah gitu, kita langsung aja ikutin panahnya. Kemudian dibagi lagi nih, sepatu yang teman-teman suka itu sepatu yang seperti apa? Mau yang soft dan empuk atau yang serba bisa? Kalau yang soft dan empuk, jawabannya adalah Ortus 8 Hyper Blast, karena dia memang empuk banget dan dia ultra cushion. Nggak perlu diragukan lagi kalau hanya main empuknya aja. Hyper Blast adalah sepatu yang terbaik di antara sepatu Ortus 8 yang lain. Bahkan sepatu lokal terempuk menurut saya adalah Hyper Blast. Jangankan sepatu lokal, bahkan di luar sana atau di jajaran sepatu dari luar, Hyper Blast ini termasuk sepatu yang sangat empuk. Kemudian kalau teman-teman memang baru mau mulai lari, tapi nggak cuman pengen yang empuk, tapi suatu saat pengen berkembang, pengen punya visi misi dalam berlari lah gitu pokoknya ya. Jadi cita-citanya agak tinggi nih untuk berlari. Jawabannya adalah Hyperfuse 1.2. Tapi jangan khawatir, ini juga empuk dan nyaman banget. Cuman dia lebih all round. Kalau Hyper Blast empuknya menurut saya agak sedikit berlebihan kalau untuk dipakai berbagai macam latihan lari. Oke, balik lagi. Sepatu mana yang kita butuhkan? Kalau teman-teman menjawab, sebenarnya saya nggak mau lari sih. Cuman, nih dibagi lagi, saya mau walking atau mau jalan. Biasanya teman-teman yang pasca cedera itu biasanya lututnya ada bermasalah, pengennya cuman mau jalan aja, atau memang olahraga yang disukai juga memang cuman jalan, ya pilihnya adalah Hyper Blast. Balik lagi, karena memang sepatu paling nyaman dari Ortus 8 adalah Hyper Blast. Jadi yang paling diutamakan untuk walking adalah kenyamanannya. Dan Hyper Blast mempunyai outsole yang menurut saya paling durable dan paling awet. Kalau walking jelas banyak nyeretnya. Nyeret antara sepatu dan juga tanah ataupun aspal, sehingga membutuhkan durability yang cukup baik di bagian outsole. Hyper Blast jawabannya. Kalau untuk daily use, kalau untuk cuman untuk ke kantor ataupun untuk kerja atau sekolah dan lain sebagainya, untuk daily use gitu ya, Hyperglide 1.2 ini memang nyaman, comfy, ya menurut saya memang paling cocok untuk kegiatan sehari-hari. Balik lagi ke sepatu mana yang benar-benar kita butuhkan. Kalau misalnya teman-teman hobi atau udah sering lari, atau teman-teman juga mungkin bisa jadi atlet atau
elite runner yang nggak sekedar hobi ya, tapi yang udah mempunyai plan lari yang luar biasa, masuk ke bagian di tengah yang latihannya sebenarnya pada saat teman-teman berlari itu buat race atau enggak. Kalau jawabannya enggak, kita langsung ke bawah. Kalau enggak, mau seperti apa nih? Lari yang bebas aja ya, pokoknya saya cuma pengen lari ya nyaman aja, yang penting punya sepatu yang cukup nyaman. Jawabannya adalah Hyperfuse 1.2. Jadi kalau pengen lari ngasal aja, pengen jogging doang, ya pengen menikmati lari itu ya Hyperfuse 1.2 adalah jawabannya. Nyamannya dapat. Kemudian kalau mau dipakai long run juga dapat. Kemudian untuk super empuk dan juga teman-teman yang mau recovery run pasca cedera, seperti yang tadi saya sebutkan, kalau Hyperblast memang paling cocok untuk teman-teman yang mencari sepatu low impact, yang tidak perlu atau menghindari tumpuan yang cukup keras atau hentakan yang cukup keras antara kaki kita kepada tanah atau aspal. Kalau misalnya kita lari, otomatis hentakannya akan tinggi. Hyperblast ini bisa meredam hal tersebut dan cukup ekstrim. Jadi kayak groundnya itu benar-benar nggak terlalu kerasa kalau kita menggunakan Hyperblast. Kalau teman-teman pengen yang speed session, yang pengen latihan interval, pengen latihan tempo fartlek, iya jawabannya adalah Hyperdrive. Hyperdrive ini yang paling ringan di antara sepatu yang lain, dan dia memang outsole atau midsole-nya ini dia paling pendek stack height-nya, karena kalau tinggi biasanya cenderung agak susah dipakai untuk ngebut. Jadi Hyperdrive ini spesifikasinya memang cocok banget buat kecepatan tinggi, tapi bukan untuk long run ya. Jadi lebih ke kecepatan-kecepatan tinggi tapi jarak yang menengah ke bawah. Lanjut ke kalau misalnya teman-teman berlari itu tujuannya untuk race. Di sini, race-nya apa dulu nih? Kalau untuk 12 menit dan shuttle run, jawabannya adalah Hyperdrive. Hyperdrive ini mau dipakai latihan 12 menit bisa. Untuk race day-nya pun Hyperdrive memang yang paling mantap menurut saya. Dan di Hyperdrive ini teman-teman akan mendapatkan sepatu yang ringan, sepatu yang benar-benar stabil, sepatu yang responsif, sepatu yang enak banget dipakai buat gesit, shuttle run apalagi outsole-nya itu gigit banget, jadi nggak perlu khawatir kepleset karena outsole-nya memang udah menurut saya nggak ada smooth-nya sama sekali ya. Outsole-nya bener-bener outsole yang cukup gigit gitu. Jadi dari penampakannya udah kelihatan banget. Apalagi kalau kita pakai memang terasa dibandingkan sepatu running shoes yang lain biasanya agak terlalu smooth. Jadi kalau misalnya di rumput atau di tanah pada saat shuttle run itu agak gampang kegeser. Sehingga Hyperdrive adalah jawabannya bagi teman-teman yang mau 12 menit dan shuttle run. Kemudian kalau target daripada race-nya ini yang penting finish, mau itu 10K, mau itu half marathon sampai full marathon, saya rasa Hyperfuse 1.2 udah cukup karena dia nyamannya menurut saya dia adalah sepatu yang paling tengah gitu ya. Jadi nyamannya dapet, mau kenceng bisa walaupun nggak kenceng banget. Kalau nyaman juga dapet tapi nggak paling nyaman kayak Hyperblast. Dia pokoknya paling tengah lah. Jadi standar bisa dapat all round. Jadi kalau cuman targetnya yang penting finish, Hyperfuse 1.2 adalah jawabannya. Kalau yang ditargetkan adalah personal record, jadi pengen dapetin waktu terbaik nih. Jadi kalau 5K saya akan memilih Hyperdrive karena ya sebenarnya hampir sama kayak shuttle run ya. Dia dia hampir sama kayak 12 menit, dia jaraknya nggak terlalu jauh. Hyperdrive ini efektifnya maksimal menurut saya kalau race day sampai 5K. 10K bisa, cuman kalau saya untuk 10K HM sampai FM saya akan lebih memilih Hypersonic untuk targetnya kalau misalnya personal record. Tapi kalau targetnya podium, biasanya nih atlet ataupun ya elite runner gitu ya. Kalau targetnya podium, harusnya full rotasi sih. Full rotasi itu gimana? Ya harus semuanya. Harus Hyperblast untuk recovery run dapat, daily trainingnya untuk Hyperfuse. Kemudian kalau untuk speed session pakainya Hyperdrive. Kemudian kalau race day-nya ya harusnya pakai Hypersonic. Tentu saja, karena dia sudah ada teknologi carbon plate-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari gimana cara memilih sepatu running series-nya Ortus 8 sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.